Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, dimanapun berada, yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dua mata, yang mana dengan mata tersebut kita bisa melihat seluruh daripada ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat mata yang sangat istimewa ini, kita gunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang ulama ahli hikmah, beliau mengatakan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mata itu ada dua? Maka hikmahnya yang pertama, agar kita bisa melihat kekurangan yang ada pada diri kita, kemudian kita memperbaikinya. Dan yang kedua, agar kita bisa melihat kebaikan yang ada pada orang lain, agar kita meniru daripada kebaikan tersebut. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang kita menggunakan mata ini untuk hal-hal yang tidak baik, terlebih mengundang daripada murka Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang dengan mudahnya kita menggunakan mata ini untuk menilai rendah seseorang. Kita mudah menilai seseorang itu jelek daripada tampilan fisiknya. Sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka tampilannya biasa. Mereka secara fisik mungkin tidak sempurna, mereka jauh dari kata-kata baik, tapi subhanallah, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh diceritakan, pernah suatu ketika ada seseorang lewat di pasar. Kemudian ketika orang itu lewat di pasar, orang ini melihat ada orang buta. Dia nggak punya tangan, dia nggak punya kaki, kemudian dari sekujur tubuhnya mengeluarkan daripada aroma yang tidak enak. Akhirnya ketika orang ini lewat, orang ini mendengar orang yang buta tersebut mengucapkan Alhamdulillah. Akhirnya orang ini menengok kepada orang tersebut dengan pandangan keheranan. Kenapa orang itu mengucapkan Alhamdulillah padahal fisiknya penuh dengan kekurangan, enggak sempurna, dia adalah orang yang cacat. Kemudian dihampirin daripada orang tersebut, kemudian ditanya, wahai fulan, kenapa engkau mengucapkan Alhamdulillah? Padahal secara fisik engkau ini dalam keadaan kekurangan, engkau enggak bisa melihat, engkau enggak punya tangan, engkau enggak punya kaki, kemudian dari sekujur tubuhmu mengeluarkan luka yang bernanah dan aromanya tidak enak, dan kamu nggak bisa beraktivitas apa-apa, tapi kenapa kamu mengucapkan Alhamdulillah? Maka subhanallah, dikatakan oleh orang tersebut, memang Allah mengambil semua kenikmatan yang ada pada diriku. Memang secara pandangan mata, aku ini orang yang penuh dengan kekurangan, nggak sempurna. Tetapi di balik kekuranganku, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku dua hal. Yang pertama, lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Lisan yang senantiasa masih bisa berzikir kepada Allah, dan hati yang senantiasa bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, penuh dengan kekurangan secara pandangan mata, tetapi istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kita lihat, ada orang yang secara pandangan mata mereka sempurna, mereka luar biasa, namun mereka tidak menjadikan diri mereka dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berapa banyak orang yang tertipu dengan pandangan mata. Makanya jangan kita itu mudah menilai seseorang. Jangan mudah kita itu menilai orang itu jelek. Karena penilaian yang hakiki itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa kita lihat pada saat ini adalah amalnya. Oh, dia beramal dengan amalan yang baik. Oh, dia beramal dengan amalan yang kurang baik. Karena dunia ini bukan tempat penilaian. Karena dunia ini adalah tempat pembelajaran.
seseorang itu dikatakan baik atau tidak kapan? Ketika nanti ajal mendatangi dia. Ketika Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah, berarti dia adalah orang yang baik. Tetapi na'udzubillahi min dzalik, ketika Allah wafatkan dia dalam keadaan su'ul khatimah, maka dia bukan orang yang baik. Untuk itu bersihkan pandangan kita. Jangan sampai mata kita ini mudah menilai jelek orang, mudah menilai seseorang itu tidak baik, karena sesungguhnya mata yang suka memandang rendah daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mata yang tidak berhak melihat surganya Allah, dan mata yang tidak berhak melihat indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita pandangan yang baik ketika melihat siapapun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.